Hari ini saya di sini, minggu lalu saya di Tangerang, dan setiap kali ada di Jakarta seperti ada di rumah. Dan kalau ada orang yang tanya, khotbah sampai 7 kali apa nggak capek? Ya capek secara fisik, tapi kalau enggak 7 kali itu lebih capek lagi di hati. Kenapa? Karena ada jemaat yang saya nggak temu gitu ya, nggak caranya kayak 7 kali ibadah, kepengennya ya semuanya ketemu sama jemaat gitu kan. Jadi walaupun dengan semua usaha persiapan dan semua yang dibutuhkan energi gitu ya, saya tetap bersuka cita bisa berjumpa dan melayani Anda sepanjang hari ini. Dan saya mau bagikan firman Tuhan yang Tuhan taruh di hati saya. Tuhan bicara tentang hati. Saya siapkan firman Tuhan, dan seperti biasa firman Tuhan itu pedang bermata dua. Sebelum bicara kepada Anda, pertama-tama pembicaranya dulu yang kena duluan gitu ya. Sepanjang hari ini saya bicara tentang God heals, Jesus heals the broken heart. Jadi Tuhan menyembuhkan hati-hati yang hancur. Dan hati yang hancur itu bisa karena berbagai alasan, karena berbagai peristiwa. Saya bagi menjadi 7 khotbah yang berbeda tentang kehilangan. Ibadah yang pertama, bagaimana kita bisa sembuh dari duka, karena kehilangan itu menciptakan sebuah rasa duka di hidup kita, dan duka yang tidak punya pengharapan atau duka yang tidak dibereskan bisa berkelanjutan dan bisa menggerogoti banyak area lain di hidup kita. Tuhan mau kita bisa sembuh dari duka kehilangan. Kemudian saya juga sampaikan tentang sakitnya penolakan. Sakit ya saudara, kalau ditolak orang, apalagi ditolak orang yang kita cintai atau kita ingin bersama dengan orang tersebut. Penolakan bisa macam-macam tentunya, nggak cuma sekedar ditolak cinta, tapi juga mungkin ketika kita mendaftar di sebuah pekerjaan atau sebuah kampus atau apapun lainnya, ditolak itu tetap sakit rasanya. Bahkan otak kita itu juga memproses penolakan seperti sebuah sakit secara fisik. Penting untuk kita bisa tahu bagaimana kita bisa handle the pain of rejection. Saudara bisa lihat semuanya di YouTube karena semua streaming dari Jakarta Barat ya. Kemudian ibadah ketiga, saya bicara tentang kesepian. Saudara, kita ada di kota besar, orangnya banyak, tapi walaupun kita itu berdesak-desakan, kita itu bisa kesepian di tengah banyak orang. Padahal Tuhan tidak mau kita mengalaminya. Bukankah Yesus sebelum dia naik ke surga, dia berkata bahwa aku pergi, tapi aku tidak akan meninggalkanmu seorang diri. Aku memberikan Roh Kudus sebagai penolong, sebagai penghibur, dan damai sejahtera aku tinggalkan bagimu. Saudara, kita bisa mengatasi kesepian, karena kesepian itu sebenarnya perasaan. Namun buruknya kesepian itu seringkali disertai dengan kebohongan-kebohongan, dan kebohongan itulah yang menghancurkan. Tuhan mau kita bisa keluar dari yang namanya kesepian. Dan ibadah ini saya akan bicara tentang pengkhianatan, betrayal. Saya pernah satu kali di dalam mesbah keluarga kami, keluarga kecil kami berlima gitu ya. Saya pernah berkata bahwa di hidup ini kamu harus bisa, anak-anak saya harus bisa mengatasi 3 hal ini, yaitu loss, rejection, and betrayal. Kehilangan, penolakan, dan pengkhianatan. Karena itu sesuatu yang pasti kita hadapi di hidup ini. Saudara, hal yang paling sederhana lah sehari-hari. Pengkhianatan itu nggak berarti kayak sekedar diselingkuhin ya, itu salah satu manifestasinya, tapi itu bukan satu-satunya manifestasi dari betrayal atau pengkhianatan. Pengkhianatan itu sebenarnya sesimpel definisinya adalah pelanggaran kepercayaan. Jadi orang tua yang berjanji kepada anaknya tapi gak ditepati itu sebenarnya mengkhianati. Karena apa? Karena dia melanggar kepercayaan dari anaknya. Atau sebaliknya gitu ya. Misalnya kita rahasia tapi rahasianya itu kebongkar dan dibagi kemana-mana, itu juga pengkhianatan sebenarnya. Ketidaksetiaan, berubah setia itu juga pengkhianatan. Ada banyak manifestasi, ada banyak ekspresi dari pengkhianatan, saudara. Nanti saya akan juga ibadah setelah ini saya akan ngomong tentang trauma, tentang konflik, dan juga tentang rasa malu. Rasa malu itu kalau bahasa Inggrisnya shame, bukan guilt. Kalau guilt itu rasa bersalah karena kita melakukan sebuah perbuatan yang
salah atau memalukan. Tapi rasa malu itu bukan karena apa yang kita lakukan, tapi kita malu tentang diri kita sendiri. Jadi itu lebih dalam lagi. Tapi Tuhan mau kita bisa sembuh dari semua hal-hal di atas yang bisa merusak hidup kita. Memang Tuhan katakan iblis itu mencuri, membunuh, dan membinasakan. Dia mencoba dengan berbagai cara untuk membuat hidup kita itu hancur. Tapi Tuhan kita tidak pernah kalah dengan si jahat. Oleh sebab itu, sebagai anak-anak Tuhan, kita perlu tahu bagaimana kita bisa menang dari semua hal-hal ini. Amin. Siapa yang saudara ingat kalau saya ngomong tentang pengkhianatan? Pasti satu nama itu muncul di dalam pikiran Anda. Bukan orang sebelah Anda kan? Satu nama muncul di dalam Alkitab, yaitu Yudas Iskariot. Yudas Iskariot dikenal dengan pengkhianatannya. Padahal di dalam Alkitab bukan cuma Yudas aja yang melakukan pengkhianatan. Ada banyak cerita di Alkitab. Daud juga dikhianati, Yusuf juga dikhianati, dan banyak cerita lainnya. Orang-orang yang melanggar janji, orang yang berubah setia, orang yang merusak kepercayaan orang lain, orang yang melakukan hal yang membuat kita tidak lagi bisa percaya, gitu ya. Nah, itu yang namanya pengkhianatan, dan rasa sakit pengkhianatan itu benar-benar intens. Saudara tanya sama orang yang dilanggar kepercayaannya, apalagi oleh orang yang dikasihi. Dan Yesus kenapa diceritakan dia dikhianati, kita bisa tahu bahwa ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan itu tahu bagaimana rasanya. Karena Tuhan Yesus sendiri juga pernah dikhianati, saudara. Padahal Tuhan itu menginvestasikan hidupnya kepada Yudas. Tuhan itu memberikan kepercayaan lebih kepada Yudas daripada murid-murid lainnya. Apa buktinya? Yudas dikasih kepercayaan pegang uang kas. Saya tanya kepada saudara yang punya uang di dalam perusahaan Anda atau di dalam bisnis Anda, kepada siapa Anda mempercayakan uang Anda? Anda nggak mungkin mempercayakan kepada orang yang Anda nggak percaya, betul? Anda akan mempercayakan uang Anda kepada orang yang Anda sangat percayai. Bayangkan betapa menyakitkan orang yang Anda paling percayai, ya, orang yang paling bisa menyakiti dengan pengkhianatannya. Dan kenyataannya Yudas itu Yesus itu dijual oleh Yudas hanya untuk 30 keping perak, saudara. Saudara, pengkhianatan itu sesuatu yang sebenarnya tidak mengejutkan, karena itu adalah bagian di dalam perjalanan kehidupan dan resiko dari hubungan yang dibangun atas dasar kepercayaan. Semua hubungan yang sehat dan kokoh harus dibangun atas dasar kepercayaan, atas dasar penerimaan, bukan atas dasar curiga, ketakutan, gitu ya. Sampai harus bikin agreement dan sebagainya, karena nanti kalau begini, kalau begitu, nanti kalau, jadi sudah siap-siap. Berapa banyak Anda pernah mendengar nasihat, ya, khususnya bagi wanita, kamu kalau menikah nanti harus punya uang sendiri, gitu kan. Nanti kalau ada apa-apa, apalagi kalau nanti misalnya kamu ditinggal, gitu ya, nanti kamu nggak punya apa-apa. Ditinggal ini maksudnya bukan meninggal dunia ya. Kalau kamu ditinggal, jadi baru masuk pernikahan, belum bahkan sebelum masuk pernikahan itu sudah dikasih nasihat gitu. Saudara, jadi belum apa-apa, kita sudah melihat bahwa di depan sana itu akan ada begini begitu dan saya harus siap-siap. Saudara bisa membayangkan bahwa hubungan yang seperti itu dibangun atas dasar apa? Atas dasar kecurigaan. Nanti supaya kita sudah percaya bahwa suatu hari nanti kita akan ditinggal, makanya saya harus siap-siap. Saudara, hubungan yang sehat itu adalah hubungan yang dibangun atas dasar kepercayaan. Dan memang resiko dari kepercayaan adalah potensi pengkhianatan. Tapi Yesus take it. Yesus itu menghargai hubungan. Yesus itu tahu kita pun bisa mengkhianati dia, tapi dia tetap memilih kita dan tetap mengasihi kita. Karena mengasihi seseorang, kita semua bisa dikhianati, kita semua bisa mengkhianati.
Jadi jangan, kalau dengar firman Tuhan, jangan seolah-olah kita ini hanyalah korban. Ingat bahwa kita ini manusia berdosa. Kalau kita bisa disakiti, kita pun punya potensi menyakiti orang lain. Saudara, bagaimana Yesus menghadapi pengkhianatan? Yesus itu dikhianati dengan sebuah pengetahuan. Kita kadang-kadang nggak tahu kan, kalau kita dikhianati tahu-tahunya terakhir. Tapi ketika Yudas itu merencanakan pengkhianatan, Yesus itu sudah tahu. Gimana rasanya Anda tahu orang lain itu, cerita yang paling simpel lah, ngomong di belakang Anda lah. Misalnya di depan Anda manis gitu, wah baik, muji-muji, tapi Anda dengar sendiri di belakang Anda jelek-jelekin, fitnah gitu ya, terus ngomongin yang nggak benar, dan Anda dengar sendiri. Sakit nggak, saudara? Yesus itu tahu, bahkan sebelum Yudas itu benar-benar pergi ke imam-imam untuk menjual Yesus. Yesus tahu bahwa orang ini akan mengkhianati dia, but still Jesus love Judas. Kita buka sama-sama Yohanes pasal yang ke-13. Yohanes pasal yang ke-13 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Perhatikan, sama seperti ia senantiasa, garis bawahi, senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai pada kesudahannya. Saudara harus tahu, ketika ini ditulis, Yesus sudah tahu Yudas itu akan mengkhianati. Tapi perhatikan kalimatnya, dia dikatakan sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, termasuk Yudas. Demikianlah sekarang, walaupun Yesus tahu, ia tetap tanda kutipnya mengasihi mereka sampai pada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama dan iblis membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot anak Simon untuk mengkhianati dia. Yesus tahu, garis bawahi, Yesus tahu bahwa Bapaknya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dengan sebuah pengetahuan bahwa Yudas akan mengkhianati dia. Apa yang Yesus lakukan? Bukan dia datang ke Yudas dan konfront. Yang dia lakukan, yang Yesus lakukan malah membasuh kaki. Loh, kan gak cocok, saudara ya. Kalau kita tahu, kalau itu saya pasti langsung datengin orangnya. Saya pasti tanya, bener ya kamu begitu, begini gitu ya. Tapi Yesus lakukan, Yesus gak marah sama Yudas. Dia ambil jubah, mengambil sehelai, dia menanggalkan jubahnya, dia mengambil sehelai kain dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku. Jawab Yesus kepadanya, apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengerti kelak. Kata Petrus kepadanya, engkau tidak akan membasuh kakiku selama-lamanya. Jawab Yesus, jika aku tidak membasuh kakimu, engkau tidak mendapat bagian dalam aku. Kata Simon Petrus kepadanya, Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku. Kata Yesus kepadanya, barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya juga. Kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Ayat 11, sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih. Saudara, dan kalau saudara baca di ayat lain, Yesus berkata kepada Yudas, Yudas, lakukan apa yang engkau mau lakukan. Saudara lihat respon Yesus saya ketika membaca ini, saya merenungkan, Tuhan, rasanya kok cuma Tuhan Yesus ya yang bisa kayak gini gitu ya. Kalau saya nggak mungkin lah bisa kayak gini. Tapi bagaimanapun saya juga harus tahu bahwa saya itu dan kita semua dipakai untuk belajar seperti Yesus. Saudara, pengkhianatan itu sesuatu yang harusnya tidak mengejutkan. Karena seperti yang saya bilang tadi, semua hubungan itu punya potensi pengkhianatan.
apapun bentuk hubungannya, orang tua anak gitu ya, sama majikan, atasan, bawahan ya, mungkin majikannya sudah berjanji ngasih promosi, ternyata nggak jadi gitu ya, nggak tepat janji, janjinya mau naikin gaji ternyata nggak gitu kan, dan sebagainya lah, segala bentuknya pelanggaran janji dan pelanggaran kepercayaan, saudara. Nah, apa yang kita belajar dari kisah Yudas ini? Kita belajar bahwa pengkhianatan itu mengingatkan kita bahwa kedekatan itu tidak berarti komitmen. Yudas itu dekat dengan Yesus, dan bahkan saya bilang tadi, Yudas itu adalah orang kepercayaan dari Yesus. Yudas itu dekat, kurang dekat apa? Dia melihat loh mujizat-mujizat Yesus dari yang tertulis di Injil maupun yang tidak tertulis di Injil. Yudas ada di sana. Yudas tahu Yesus itu baik. Yudas tahu Yesus itu punya integritas. Yudas itu harusnya tahu bahwa Yesus itu sangat bisa dipercaya. Dia melihat Yesus menenangkan badai, dia melihat Yesus berjalan di atas air, dia melihat Yesus memberi makan 5.000 orang, dia melihat Yesus menyembuhkan, membangkitkan orang mati. Dia lihat semuanya, dan bukan hanya dia lihat, dia menerima kepercayaan dari Tuhan Yesus. Dan dia dekat dengan Tuhan. Saudara, Yesus itu punya banyak murid, bukan cuma 12. Kemudian kalau saudara baca di Injil itu ada 70 murid yang diutus berdua-dua. Kemudian ada 120 murid ya, yang nantinya ada di loteng ketika menerima pencurahan Roh Kudus. Ada 500 murid yang ada bersama-sama dengan Yesus ketika Yesus naik ke surga. Tapi Yesus punya murid-murid inti cuma 12 dari 500 dan bahkan lebih ribuan orang yang mengikuti Yesus. Yesus punya 12 orang yang terdekat, terintim, dan punya waktu bersama-sama lebih banyak daripada semua yang lainnya. Dan dalam 12 orang itu ada Yudas. Jadi sebenarnya sulit dipahami kenapa ya Yudas ini. Tapi kenyataan yang pahit adalah hanya orang-orang terdekat kita yang bisa menyakiti kita dan mengkhianati kita begitu dalam. Karena kalau itu orang luar kita mungkin nggak peduli. Tapi hanya orang-orang kita percayailah yang bisa mengkhianati kita. Hanya orang-orang terdekatlah yang bisa meninggalkan dan mengkhianati kita. Saudara, Yudas itu adalah contoh di Alkitab, orang yang menyukai segala sesuatu yang ada di sekitar Yesus tapi tidak menyukai Yesus. Jadi kedekatan itu tidak menggambarkan sebuah komitmen dan kepercayaan yang bisa dijaga atau dilanggar. Saudara, Yudas adalah orang yang menyukai nubuatan, mengusir setan, mujizat. Saya percaya Yudas itu juga termasuk murid-murid yang diutus Tuhan untuk memberitakan Injil, mengusir setan, gitu, yang menyembuhkan orang sakit. Dia pasti menyembuhkan orang sakit, mengusir setan. Mungkin dia juga membangkitkan orang mati. Yudas melakukannya. Makanya ada firman Tuhan yang berkata bahwa tidak semua orang yang berseru kepadamu Tuhan, Tuhan, yang akan masuk dalam kerajaan surga. Mungkinkah ketika Yesus mengatakan ini dia berpikir tentang Yudas? Karena Yudas melakukan semuanya. Dia bernubuat, dia menyembuhkan orang sakit, dia mungkin memberitakan Injil, mungkin membangkitkan orang mati gitu ya. Tapi dia adalah orang yang sama yang mengkhianati Yesus. Kita bisa melakukan aktivitas rohani, lihat hati kita itu menjauh dari Tuhan. Di dalam hubungan sesama juga sama. Kita bisa kelihatan mesra padahal hati kita itu mikirin orang lain. Bisa nggak? Bisa banget. Saudara, kita bisa kelihatannya baik-baik gitu ya, gandengan tangan, kemana-mana berdua, tapi hati kita sudah berubah setia. Sangat bisa. Kita jangan tuduh orang lain. Ini bukan tentang orang lain, tapi firman Tuhan ini untuk refleksi bagi kita. Ya saudara, mereka atau orang-orang seperti Yudas ini menyukai membantu orang lain. Kenapa? Yudas itu terkenal sebagai orang yang mengadakan aksi sosial. Ya, dia melakukan sesuatu yang besar untuk dirinya kelihatan wow, tapi dia nggak suka Yesus. Dia suka aktivitas bersama Yesus, tapi dia nggak suka Yesus. Yudas juga mewakili orang yang
menyukai pengalaman mengikuti perjalanan misi gitu ya, belajar firman Tuhan, studi Alkitab, tapi dia tidak mencintai pribadi yang dia pelajari, yaitu Yesus sendiri. Mereka menyukai segala sesuatu yang datang bersama-sama dengan Yesus, tapi tidak dengan Yesus. Pengkhianatan itu menjelaskan bahwa kedekatan itu tidak sama dengan komitmen. Tuhan mau kita itu punya komitmen dan hati yang setia. Saudara, lebih dari sekedar kedekatan. Nah, coba perhatikan tadi di ayat yang tadi, iblis membisikkan rencana, ya kan? Di Yohanes tadi dikatakan, di Lukas 22 ditulis iblis masuk kepada Yudas Iskariot. Kok bisa ya? Saudara, iblis itu hanya perlu menemukan orang yang tepat dan kesempatan yang tepat untuk dia bisa melakukan rencananya. Dan dia bisa menemukan kesempatan itu, dan orang itu adalah Yudas. Tidak pernah diceritakan di Alkitab apa yang membuat Yudas itu membuka celah. Entahkah apakah mungkin dia pernah ditegur Yesus dan dia kecewa? Alkitab tidak menjelaskannya. Saya juga bertanya-tanya gitu ya, nantilah kalau di surga tanya sama Tuhan, kenapa gitu ya. Yudas ini nggak mungkin orang itu tiba-tiba mengkhianati, itu nggak ada. Orang itu pasti ada satu titik dia mengalami sebuah turning point di dalam hatinya. Entah karena dia kecewa dan gak bisa menghandle, entah karena dia marah dan dia tidak membereskannya, tapi itu kayak celah di mana pintu terbuka untuk satu kali di waktu yang tepat. Ingat, iblis ketika dia mencoba Yesus dan gagal, kalau sudah baca di Alkitab, dikatakan iblis mencari waktu yang tepat. Iblis itu ditulis sebagai singa yang mengaum-ngaum mencari orang yang bisa ditelannya. Kebenarannya adalah berarti ada orang yang tidak bisa ditelan, ada orang yang bisa ditelan. Dan pada waktu itu iblis menemukan Yudas sebagai orang yang bisa ditelan, bisa dipakai, ya, sehingga iblis memakai Yudas sebagai alatnya. Dan guess what? Sama seperti Tuhan mencari orang-orang yang bisa dipakai untuk tujuannya, untuk kerajaannya, iblis juga sama. Siapakah kita gitu ya? Apakah kita adalah orang-orang yang dipakai Tuhan atau sebaliknya? Saudara, seorang pribadi bisa menjadi alat untuk kebaikan atau kejahatan, untuk kerajaan Allah atau untuk kerajaan iblis. Dan kalau kita itu tidak hati-hati dengan celah di hati kita itu bisa seperti Yudas, terbuka untuk kesempatan iblis bisa membisikkan gitu ya, rencana-rencana yang jahat, saudara. Sepertinya Yudas gak punya pilihan. Benarkah demikian? Pengkhianatan itu selalu sebuah pilihan, dan selalu akan ada peringatan. Saudara, percayalah, kalau saudara pernah mengkhianati seseorang, kalau Anda ingat, Anda itu pasti di dalam hati Anda, sebelum Anda melakukannya, Anda pasti pernah diperingatkan. Yudas itu sebenarnya juga sudah diperingatkan, tapi dia tetap melakukan apa yang dia mau lakukan. Jadi itu sebuah pilihan. Kita tidak pernah dirasuki sesuatu kemudian kita mengkhianati seseorang, itu enggak. Di dalam hidup ini pengkhianatan itu adalah pilihan, dan Yudas itu harus bertanggung jawab terhadap tindakannya, keputusannya. Saudara, Yudas itu sadar atau nggak sadar, dia membuka pintu bagi iblis itu masuk ke dalam hatinya. Ya, dan kebenarannya adalah pengkhianatan itu memang menyakitkan, tapi harusnya tidak mengejutkan. Itu sesuatu yang saya bilang tadi, di dalam semua hubungan itu kita punya potensi, dan pengkhianatan hanya bisa terjadi dengan orang-orang yang Anda percayai. Masalahnya, untuk membangun sebuah hubungan yang sehat, Anda harus belajar percaya dengan orang itu. Itulah yang membuat hubungan itu menjadi hubungan yang otentik. Ya, Yesus dan para murid mempercayai Yudas. Ya, murid-murid yang lain juga nggak nyangka loh, Yudas. Mereka juga bukan cuma Yesus sebenarnya yang dikhianati, tapi murid-murid yang lain juga pasti kaget, juga pasti merasa hubungan mereka itu menjadi rusak dan merasa dikhianati, saudara. Dan walaupun itu tidak mengejutkan,
tapi itu tetap menyakitkan, saudara. 2 Timotius 3 mengatakan di akhir zaman ini orang semakin mengasihi dirinya sendiri, ya mereka tidak mengasihi orang lain, tidak mengampuni, mereka memfitnah, dan dikatakan mereka itu suka mengkhianati teman-temannya. Dan ketika itu dilakukan, ya ketika Yudas mengkhianati Yesus, pengkhianatan itu ketika dilakukan terasa benar. Kok bisa demikian? Ya, mereka itu lingkungan akan berpikir pasti Yesus ada salahnya. Bayangkan, orang kepercayaannya sendiri aja mengkhianati dia, itu berarti Yesus pasti ada salah. Berapa banyak kita menghakimi orang lain? Itu misalnya suami istri gitu ya, yang suami selingkuh pasti istrinya salah, makanya suaminya meninggalkan dia. Saudara, itu urusan orang lain, jangan ikut-ikutan dan jangan menghakimi. We never know, kita nggak pernah tahu, dan belum tentu karena itu, gitu ya. Sehingga seperti yang saya bilang tadi, pengkhianatan itu salah, tapi tampak benar ketika dilakukan dan membuat orang yang dikhianati itu tampak salah. Bayangkan, saudara, bener nggak? Orang yang dikhianati itu yang nggak salah pun bisa kelihatan salah. Kenapa? Karena kalau kamu nggak salah, kamu nggak dikhianati. Saudara, memang rumit. Semuanya serba diputar balik. Itulah kebohongan yang seringkali iblis itu coba membuat kita ada di dalam pusaran yang harusnya kita tidak perlu ada di sana. Saudara, Yesus ketika dia dikhianati, dia tahu rasa sakitnya, dia mengalaminya, ya. Dan ketika itu terjadi, orang tua-tua Farisi, ya, para tua dan orang-orang Farisi merasa itu adalah sesuatu yang benar, ya, itu adalah sesuatu yang memang seharusnya dilakukan, dan itu yang terbaik pada waktu itu. Saudara, Tuhan Yesus kita itu luar biasa. Dia membiarkan itu terjadi di dalam segala pengetahuannya. Selain Yesus, siapa orang yang dikhianati? Kita tahu cerita tentang Yusuf, kita buka sama-sama Kejadian pasal yang ke-37 ayat yang ke-12. Ini adalah cerita ketika Yusuf dijual ke Mesir. Pada suatu kali pergilah saudara-saudaranya menggembalakan kambing domba ayahnya dekat Sikem. Lalu Israel berkata kepada Yusuf, "Bukankah saudara-saudaramu menggembalakan kambing domba dekat Sikem? Marilah engkau kusuruh kepada mereka." Sahut Yusuf, "Ya Bapa." Kata Israel kepadanya, "Pergilah engkau melihat apakah baik keadaan saudara-saudaramu dan keadaan kambing domba, bawalah kabar tentang itu kepadaku." Lalu Yakub menyuruh dia dari lembah Hebron, dan Yusuf pun sampailah ke Sikem. Singkat cerita, dia ketemu dengan kakak-kakaknya gitu ya. Dan kita tahu kakak-kakaknya ini kemudian menjual Yusuf. Ya, walaupun kita berpikir kasihan ya Yusuf, ya, di satu sisi kita juga bisa melihat bahwa kakak-kakaknya ini juga jengkel karena Yusuf ini setiap kali pulang membawa kabar gitu kan. Berapa banyak dari kita kalau ada temen yang suka ngelaporin nih ke bos, dia tadi itu makan siangnya kelamaan gitu ya, gak balik-balik ke kantor gitu kan, suka ngelaporin, "Oh bos tadi dia itu begitu, begini, begitu." Saudara, kita pasti gak suka ya. Kira-kira kakak-kakaknya Yusuf kayak gitu. Dan kejengkelannya memuncak sampai dia cerita mimpi dan sebagainya, sampai ada kesempatan. Jadi kesempatan itu adalah sesuatu yang sebenarnya satu event, tapi tidak mungkin terjadi dalam satu kali. Pasti ada runutan sesuatu. Seperti yang saya bilang tadi, Yudas itu gak mungkin gak ada angin, gak ada hujan punya ide menjual Yesus. Pasti ada satu titik di dalam kehidupannya, entah apa yang terjadi di hati Yudas, sampai ada kesempatan dia menjual Yesus. Enggak pada waktu itu juga langsung dia jual. Itu pasti sebuah proses. Nah, kemudian untungnya Yusuf yang tadinya kakaknya ada berencana membunuh dia, enggak jadi, dijualah Yusuf ke Mesir. Pengkhianatan terjadi dari orang-orang yang kita percayai, yang kita pikir tidak mungkin melakukannya. Yusuf pasti hancur hati. Selain dia berpisah dengan orang tuanya, dia berpisah dengan papanya,
gitu ya. Dia berpisah dengan keluarga yang lain. Dia juga merasakan sakitnya dikhianati oleh saudara-saudaranya sendiri. Kakak yang harusnya menerima dia, mengasihi dia, melindungi dia, malah menjual dia, saudara. Tapi let's see apa yang Tuhan bisa lakukan di dalam sebuah pengkhianatan. Tuhan bisa mengubahnya. Allah kita itu Allah yang paling pintar plot twist, paling luar biasa mengubah kejadian yang paling buruk jadi yang paling baik. Tuhan itu berkata begini, penyesatan itu memang harus terjadi, tapi celakalah orang yang melakukannya. Celakalah Yudas yang melakukan pengkhianatan itu, walaupun sebenarnya pengkhianatan itu sudah dinubuatkan dari lama. Tuhan itu bisa memakai hal yang buruk untuk dia bisa menggenapi apa yang Yesus harus genapi di kayu salib. Yesus juga bisa memakai pengkhianatannya saudara-saudara Yusuf untuk pada akhirnya memakai itu untuk plot twist ya. Yusuf dipakai jadi berkat untuk memelihara sebuah bangsa yang besar, yaitu Israel sendiri. Kalau nggak ada Yusuf ya yang dikhianati oleh kakak-kakaknya, dia tidak bisa dipakai menjadi wakil dari Firaun yang menjaga dan memelihara seluruh Israel. Tapi yang penting adalah responnya. Yusuf itu pasti membuat sebuah keputusan hari demi hari bagaimana dia merespon pengkhianatan itu. Kalau responnya salah, dia gagal jadi wakil Firaun, itu pasti. Tapi puji Tuhan dia punya respon yang benar, sama seperti Yesus. Ya saudara, Tuhan itu mau kita hidup di dalam sebuah kebenaran bahwa Allah itu tahu apa yang terjadi dalam kehidupan kita, dan Allah itu bisa mengubahnya menjadi sebuah kebaikan dalam hidup kita. Siapa lagi? Daud. Kita buka sama-sama di Mazmur pasal yang ke-41. Mazmur 41 ayat yang ke-10. Mazmur 41 ayat yang ke-10 dikatakan, tetapi Engkau ya Tuhan kasihanilah aku dan tegakkanlah aku, maka aku hendak mengadakan pembalasan terhadap mereka. Saudara, Daud itu mengalami yang namanya rasa sakit sampai dia itu pengen membalas. Saya tanya sama saudara, kalau saudara nanti Anda pengen balas gak? Pasti kepingin banget balas. Dan pengkhianatan itu sesuatu yang sejak lama dinubuatkan oleh Alkitab di Kejadian pasal yang ketiga 15. Pengkhianatan itu adalah akibat dari dosa. Karena dosa hubungan tidak ada yang sempurna. Karena dosa orang itu bisa mengkhianati satu orang dengan yang lain. Keputusan-keputusan hari demi hari kita bisa salah. Kenapa? Karena kita adalah manusia yang jatuh ke dalam dosa. Daud itu pernah berkata bahwa orang yang memakan rotiku mengangkat tumitnya atas aku. Kejadian 3 ayat 15. Kejadian 3 ayat yang ke-15. Firman Tuhan berkata, ketika Yesus atau Allah itu ketemu dengan Adam dan Hawa, dan Adam bersembunyi, kemudian Tuhan ngomong dia sudah melakukan sebuah dosa. Tuhan berkata, aku akan mengadakan permusuhan antara kamu dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Kata meremukkan tumit ini menggambarkan pengkhianatan. Karena Daud berkata di Mazmur bahwa orang yang makan roti bersama-sama dengan aku, dia mengangkat tumitnya atas aku. Demikian juga ketika Yudas itu mengkhianati Yesus. Saudara, di dalam kehidupan ini kita perlu belajar bagaimana menghadapi itu dengan benar. Ya, yang pertama, pengkhianatan itu tidak pernah kebetulan. Itu sesuatu yang pasti pernah diperingatkan tapi tetap dilakukan. Baik bagi orang yang, khususnya bagi orang yang melakukan pengkhianatan itu sendiri. Tuhan itu sudah memperingatkannya, tapi dia tetap melakukannya, saudara. Dan
Yang kedua, Tuhan bisa mengubahnya menjadi berkat. Sama seperti Tuhan bisa memakai peristiwa Yudas menjual Yesus menjadi jalan dia memenuhi tujuannya, yaitu mati bagi semua manusia. Tuhan juga bisa mengubah Kejadian 50 ayat yang ke-20. Tuhan mengubah juga apa yang saudara-saudara Yusuf lakukan terhadap Yusuf. Ayat 20, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah. Jadi siapa yang mengubah, saudara? Allah. Bukan kita yang berusaha mengubah situasi. Situasi itu mungkin sudah terjadi dan orang lain memang bermaksud jahat kepada kita, saudara. Tapi di sini ditulis tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Kok sama ya kalimatnya, mirip seperti di Roma 8 ayat 28. Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Firman Tuhan di sini dikatakan Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Kalimat dan kata yang sama yang dipakai oleh firman Tuhan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Dan gak cuma itu, ayat 21 ditulis, jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Ini dikatakan Yusuf kepada saudara-saudaranya setelah ayahnya meninggal. Berapa banyak keluarga yang sebenarnya ada hubungan yang rusak, tapi masih oke karena ada orang tuanya. Ini klasik problem. Orang tuanya masih ada, anak-anaknya masih terlihat rukun. Begitu orang tuanya meninggal, ya saudara-saudara Yusuf ini langsung ketakutan. Waduh, Yusuf ini mungkin selama ini baik sama kita karena masih ada papa kita. Nanti kalau misalnya papa kita nggak ada, dan pada waktu itu papanya sudah meninggal dunia, mereka semua takut. Mereka yang sudah pernah mengkhianati Yusuf itu ketakutan. Mereka datang kepada Yusuf dan berkata bahwa sebelum papa meninggal, dia berkata bahwa gitu ya. Padahal papanya nggak pernah bilang. Itu memanipulasi Yusuf dan Yusuf itu nangis. Saya bacakan aja ayat sebelumnya, ayat 16. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan. Jadi bahkan orang yang sudah meninggal pun dipakai namanya. Padahal ayahnya Yusuf gak pernah berpesan, tapi dia dipakai supaya Yusuf itu tidak melakukan sesuatu yang buruk terhadap kakak-kakaknya. Beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian. Saudara tahu kenapa Yusuf menangis? Bukan karena saudaranya bertobat. Yusuf itu nangis karena dia mendapati bahwa saudaranya tetap sama kayak dulu, tetap memanipulasi, tetap berbohong. Dia menghadapi orang yang sama, yang tidak berubah. Yusuf itu nangis. Tapi di dalam tangisan itu dia memutuskan. Saudara, kalau saudara ketemu sama orang yang datang kepada Anda tapi gak berubah, ya orang itu tetap sudah pernah mengkhianati Anda, kembali kepada Anda dan tidak berubah, apa yang Anda lakukan? Yusuf itu menangis karena melihat kok sama aja beberapa puluh tahun yang lalu dan sekarang dia masih memanipulasinya. Kemudian Yusuf berkata kepada mereka ayat 19, janganlah takut sebab aku inikah pengganti Allah. Saudara, kalau kita itu mau membalas kejahatan dengan kejahatan, means kita itu playing God, atau kita itu berdiri sebagai Allah dan merasa itu adalah penghakiman yang terbaik untuk orang itu. Tapi Yusuf berkata, jangan takut, aku bukan Tuhan. Pembalasan itu bukan hakku, dan aku gak mau balas kamu. Aku inikah pengganti Allah. Dan sebuah kebenaran bahwa pengkhianatan itu bisa sembuh ketika kita memang accept the fact, menerima sebuah fakta yang buruk tapi kita meresponinya dengan baik. Dia berkata, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat.
Yusuf gak denial. Yusuf gak berkata bahwa oh yang dulu itu anggap aja gak terjadi. Yusuf gak berkata bahwa oh ya sudahlah lupakan yang lama. Enggak, Yusuf itu mengakui bahwa itu memang menyakitkan dan memang mereka jahat sama dia. Tapi dia melihat gambaran Tuhan yang lebih besar. Dia gak fokus kepada apa yang dia alami. Dia fokus kepada rencana Tuhan yang lebih besar. Dari tadi dia berkata, akukah pengganti Allah? Dia berkata lagi, Allah mereka-rekakan. Jadi dia bisa melihat gambaran yang jauh lebih besar. Dan karena itu dia bukan hanya tidak membalas, tapi dia malah bermurah hati. Dia berkata kepada kakak-kakaknya, jangan takut, jangankan kamu dan semua keluargamu aku pelihara. Wow, luar biasa saudara. Tuhan bisa mengubahnya menjadi berkat kalau kita punya respon yang benar. Bagaimana respon kita benar? Kita buka di Matius pasal yang kelima. Matius pasal yang kelima ayat yang ke-38. Kamu telah mendengar firman. Ini firman di perjanjian lama ya, sudah bisa baca di imamat, di keluar di mana-mana. Perjanjian lama mengajarkan mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berikanlah juga kepadanya pipi kirimu. Ya, ayat yang ke-43 dan 44 ditulis, kamu telah mendengar firman, kasihlah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Kalau saudara perhatikan di ayat 38 tadi, kamu telah mendengar firman. Apakah Tuhan bertentangan di perjanjian baru dengan perjanjian lama? Bukankah sudah ada peraturannya, mata ganti mata, gigi ganti gigi? Kenapa Tuhan itu mengubahnya? Firman Tuhan katakan Yesus datang tidak untuk mengubah apa yang tertulis di perjanjian lama, tapi dia menggenapinya. Tapi Anda harus tahu konteksnya. Konteks mata ganti mata, gigi ganti gigi itu untuk penghakiman yang lebih tinggi, tidak bersifat personal. Bukan karena aku diambil matanya, aku ambil mata kamu, enggak. Tapi ketika kita disakiti, kita datang kepada pengadilan yang lebih tinggi. Maka di dalam pengadilan yang lebih tinggi itu, yaitu pengadilan manusia, gitu ya. Hukum yang berlaku adalah kalau ada orang yang datang dengan keluhan mataku disakiti, gitu ya. Maka sebagai hakim yang di atas, sebagai orang yang punya posisi lebih tinggi, dia harus punya sebuah dasar, yaitu kalau orang itu diambil matanya, maka orang yang melakukannya pun juga harus membayarnya. Nah, tapi di dalam konteks personal, Tuhan itu berkata gini loh, kalau kamu yang mengalami secara personal, bagianmu adalah kamu mengampuni dan mendoakan orang itu. Serahkan itu ke pengadilan yang lebih tinggi, yaitu Tuhan. Percayalah, hukum itu tidak berubah. Kalau kamu diambil matanya, aku akan memastikan dia membayarnya. Tapi itu di dalam pengadilan yang lebih tinggi. Jadi itu konteks yang kita harus tahu supaya kita nggak salah baca ini, saudara ya. Bukan Tuhan itu menganulir firman di perjanjian lama, enggak. Tapi itu adalah konteks di dalam pengadilan yang lebih tinggi, ya, hukum yang ada di masyarakat, di pemerintahan pada waktu itu. Dan itu berlaku. Artinya Tuhan itu memberikan janji kepada kita, kalau kamu membawa ke pengadilan Tuhan, maka hukum itu tetap berlaku. Pembalasan itu di tangan Tuhan. Bagianmu adalah kamu melepaskan pengampunan dan mendoakan mereka. Supaya kita diberkati, kita juga lepaskan. Saudara, itu bagian kita, bagian Tuhan. Dia mengubah yang buruk menjadi baik. Dia mengubah untuk menjadi berkat bagian kita. Kita lepaskan pengampunan, dan untuk mengampuni kita perlu belajar. Karena apa? Karena itu nggak natural. Kita perlu lepaskan pengampunan. Dan yang terakhir, jadilah orang yang bisa menjaga kepercayaan. Seperti yang saya bilang tadi, kita bisa dikhianati, tapi kita juga bisa mengkhianati. Oleh sebab itu penting bagi kita hari ini, kalau ada orang yang percaya sama kita, mempercayakan rahasianya kepada kita, gitu ya, mempercayakan dirinya kepada kita,
kita berjanji kepada seseorang, jadilah orang yang bisa menjaga kepercayaan. Anda tahu disakiti, dikhianati itu sakit. Orang yang melanggar kepercayaan itu, saudara, yang dilanggar kepercayaan itu sakit. Kalau kita tahu rasa sakitnya, saudara, jangan melakukan hal yang sama, karena kita menjadi tidak lebih baik di hadapan Tuhan kalau kita juga melakukan hal yang sama. Jadilah orang yang bisa menjaga kepercayaan, saudara. Jadilah orang yang, kalau aku hidup di dalam integritas, ya, aku akan menjaga kepercayaan sedemikian rupa. Kalau aku punya janji, punya janji nikah terhadap seseorang, pegang itu. Kalau orang lain mengkhianati kita, kita jangan ikut-ikutan mengkhianati orang lain. Mazmur pasal yang ke-25 ayat yang ketiga. Ya, semua orang yang menantikan engkau tidak akan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah yang berbuat khianat dengan tidak ada alasannya. Artinya begini, saudara, yang melakukan kesalahan itu akan dapat bagiannya. Kalau kita tidak mau mendapatkan bagian atau konsekuensi yang sama buruknya dengan orang itu, jangan melakukan hal yang sama. Bagian kita adalah, Tuhan, aku menyerahkan ini ke tangan Tuhan. Pembalasan adalah hakku dan hukum itu tetap sama. Saudara, percayalah Allah kita Allah yang adil. Demikian juga bagi kita. Ya, kita pun juga akan diadili dengan keadilan yang sama. Oleh sebab itu kita harus belajar jadi orang yang bisa menjaga kepercayaan orang lain, sehingga kita ditemukan Tuhan menjadi orang-orang yang bisa dipercaya, menjadi orang-orang yang di sini dikatakan menanti-nantikan Tuhan. Kita nggak akan mendapatkan malu. Ya, hanya orang yang berbuat khianat yang nantinya mereka akan mendapat malu dan mendapatkan konsekuensinya. Kalau kita nggak mau konsekuensi yang sama, then don't do the same thing. Bagian kita serahkan ke tangan Tuhan. Tuhan kita adalah Allah yang paling pintar untuk plot twist sebuah peristiwa yang buruk menjadi kebaikan di dalam kehidupan kita. Amin. Saya undang kita semua bagi berdiri.